Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Sidik Subagio, staf pengajar SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar, khususnya untuk topik kurikulum merdeka. Pada aksi nyata topik kurikulum merdeka ini, kita diajukan pertanyaan mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita awali dari pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di dalam kurikulum itu ada tujuan, ada isi, ada bahan, serta ada cara yang akan digunakan. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu sudah sering mengalami perubahan. Kurikulum di Indonesia itu sudah sering mengalami perubahan, yaitu mulai dari tahun 1947, 1952 sampai saat ini yang terbaru adalah kurikulum tahun 2021 atau yang disebut dengan kurikulum merdeka. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum sering berubah? Atau lebih dipertajam lagi, perlukah kurikulum itu berubah? Ada dua perbedaan jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu ada pihak yang tidak setuju kurikulum itu berubah dan ada pihak yang setuju bahwa kurikulum itu berubah. Dari pihak yang tidak setuju, mereka mempunyai berbagai alasan atau berbagai argumen. Yang pertama, misalnya mereka menganggap bahwa kalau ganti menteri, ganti kurikulum. Kemudian bahkan lebih ekstrim lagi, bahwa pergantian kurikulum itu hanya untuk mendapatkan proyek. Kemudian ada juga yang bersifat pesimis atau kurang antusias. Mereka menganggap apapun kurikulumnya tidak ada pengaruhnya terhadap pembelajaran anak di sekolah. Ini adalah beberapa alasan dari pihak-pihak yang tidak setuju adanya perubahan kurikulum. Sedangkan dari pihak yang setuju, termasuk saya, setuju dengan adanya perubahan kurikulum pada masa-masa tertentu. Untuk menjawab itu, perlu saya sampaikan ilustrasi, yaitu tentang perkembangan handphone alat komunikasi. Bahwa alat komunikasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bahkan perubahannya itu sangat cepat seiring dengan perkembangannya atau seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebutuhan hidup manusia. Jadi handphone itu seperti yang kita ketahui mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat, dan perubahan-perubahan itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita dengan alat komunikasi itu. Bapak Ibu, perubahan yang terjadi pada
alat komunikasi, dalam hal ini handphone itu tadi, juga berlaku pada kurikulum. Kurikulum juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan belajar murid. Karena kebutuhan belajar murid 10 tahun yang lalu dan sekarang serta 10 tahun yang akan datang itu kebutuhannya berbeda sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Atau setiap murid itu mempunyai eranya masing-masing sesuai dengan tuntutan, dan ini harus diakomodasi oleh kurikulum. Misalkan saja mata pelajaran teknologi informasi atau dalam hal ini komputer 20 atau 30 tahun yang lalu merupakan materi yang awam bagi murid. Sangat jarang anak itu bisa menguasai komputer 20 atau 30 tahun yang lalu. Akan tetapi sekarang ini kemampuan teknologi informasi dalam hal ini adalah penguasaan komputer itu sangat diperlukan. Sehingga mata pelajaran teknologi informasi ini perlu diakomodasi dalam kurikulum. Kesimpulannya Bapak Ibu, ini kalau menurut saya, apakah kurikulum perlu berubah? Apakah kurikulum perlu berubah? Jawabannya perlu. Kemudian mengapa perlu berubah? Mengapa perlu berubah? Jawabannya adalah, kalau menurut pendapat saya, adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan masanya, sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan saat ini dan tentunya kebutuhan yang akan datang, yaitu untuk mempersiapkan murid menghadapi masa depan juga. Nah, jadi mereka kita bekali sekarang ini. Demikian Bapak Ibu, kalau menurut pendapat saya bahwa perubahan kurikulum itu diperlukan pada kurun waktu tertentu. Hal itu karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid kita itu tidak sama dengan kebutuhan kita pada saat menjadi murid. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu menyampaikan pendapat Bapak Ibu, apakah kurikulum itu perlu berubah? Kalau perlu mengapa? Kalau tidak perlu mengapa? Tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.